Selamat pagi, siang, malam kepada Bapak Ibu dosen. Saya Gracieli Fiodira dengan NIM 010242 116 ingin mempresentasikan mengenai perancangan Pulau Kelor pada area taman. Saya mulai dari program ruang. Fasilitas yang ditawarkan pada area taman ini terdapat sitting area yang berfungsi sebagai area duduk untuk menikmati udara segar sambil berbincang-bincang dan beristirahat. Kemudian dilanjut terdapat tempat sampah untuk membuang sampah, signage untuk memberikan arah atau petunjuk, activity table untuk makan dan melakukan aktivitas lainnya yang membutuhkan meja, wastafel untuk mencuci tangan, mini playground untuk anak-anak bermain, dan mini arkeolog zone untuk anak-anak melakukan aktivitas arkeologi. Kemudian dari hasil perhitungannya, yaitu pada area taman membutuhkan kebutuhan zonanya itu 269,15 meter persegi dengan penambahan sirkulasi 30% yaitu 115,35 meter persegi dengan total 384,5 meter persegi. Kemudian untuk brainstormingnya, di sini ada menggunakan material alami dan terdapat banyak area terbuka, pengaplikasian bentuk setengah lingkaran dari benteng martelo, penambahan pohon pada taman, penggunaan semak-semak pada taman, kebersamaan sitting area yang dilapisi kayu agar tidak menyerap panas sinar matahari, penyusunan batu bata yang diberi jarak dan batu menyerupai benteng martelo, mini arkeolog zone di area taman, mini playground menggunakan alas karet IPDM agar aman bagi anak-anak, waterfall yang dapat membantu menyejukkan suasana, dan ruang terbuka dengan suasana alam. Dan berikut merupakan key plan dari area taman. Untuk konsepnya, saya mulai dari konsep citra, di mana taman ini mampu beri kenyamanan, yang berarti pengunjung dapat merasa nyaman ketika sedang berada di Taman Pulau Kelor, baik secara fisik maupun psikis, agar pengunjung dapat berlama-lama di area taman dan duduk dan bersantai. Kenyamanan tersebut dapat dihasilkan dari bentuk, material, penghawaan, pencahayaan, dan berbagai aspek pendukung lainnya. Kemudian yang kedua terdapat ketenangan, di mana pengunjung dapat merasa tenang ketika sedang berada di area taman, terutama karena taman tersebut berfungsi sebagai tempat untuk beristirahat dan menenangkan diri setelah berkeliling di Pulau Kelor. Ketenangan dapat didukung oleh penambahan suara-suara alam dari air terjun serta udara yang sejuk dan teduh. Kemudian yang ketiga terdapat aktif, di mana pengunjung dapat berperan aktif berkontribusi dengan adanya kegiatan seperti mini arkeolog zone, di mana pengunjung dapat menambah pengalaman dan pengetahuan dengan menggali dan belajar mengenai peninggalan-peninggalan sejarah di Pulau Kelor. Dan yang terakhir ada terbuka, di mana terbuka merujuk pada keterbukaan antar pengunjung dalam bersosialisasi untuk membentuk komunitas baru. Taman ini juga diharapkan dapat menjadi sarana bagi pengunjung untuk saling berinteraksi. Dan untuk konsep style ini terbagi menjadi 3, yaitu kolonial, modern, dan natural, yang kemudian digabungkan menjadi kolonial, modern, dan natural. Untuk kolonial ini yaitu pemilihan style kolonial yang merupakan permintaan khusus dari pihak bahari untuk mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai sejarah dari Pulau Kelor tersebut yang dapat diimplementasikan pada desain perancangan. Penerapan nilai kolonial pada taman yang dirancang adalah penggunaan batu bata pada area taman yang merupakan material utama dari benteng martelo. Dan kemudian yang modern, di mana pemilihan style modern agar dapat menyesuaikan dengan gaya desain pada saat ini atau masa kini. Selain itu, juga penggunaan bentuk-bentuk sederhana dan fungsional cukup baik untuk diterapkan pada area taman. Dan yang terakhir adalah natural, di mana penerapan style natural agar dapat selaras dengan lingkungan Pulau Kelor dengan penambahan vegetasi dan air terjun pada perancangan Taman Pulau Kelor yang dapat mendukung style natural tersebut, terutama suara alam dari air terjun yang dapat memberi ketenangan dan kesejukan bagi pengunjung. Kemudian untuk konsep bentuknya ini, sebagian besar furniture dan bentuk landscape pada taman di Pulau Kelor berbentuk organik, dengan menggarap bentuk benteng martelo yang bundar dan bentuk daun yang organik. Selain itu, bentuk organik dapat memberi kesan yang lebih santai yang sangat cocok untuk diimplementasikan pada area taman. Seperti contohnya ini, di sitting area memiliki bentuk organik, mengikuti flow dari vegetasi agar dapat memberi kesan lebih santai dan fleksibel. Bentuk landscape organik yang berfungsi sebagai pembatas area taman yang terdiri dari vegetasi semak-semak. Kemudian activity table membentuk setengah lingkaran yang terinspirasi dari bentuk benteng martelo, yaitu penyederhanaan bentuk menjadi setengah lingkaran menyesuaikan kebutuhan fungsi pada activity area. Dan juga bentuk dari playground dan mini arkeolog zone ini membentuk lingkaran yang terinspirasi juga dari bentuk benteng martelo. Dan untuk konsep warnanya itu sebagian besar menggunakan penggunaan warna neutral, yaitu coklat, hijau, dan abu-abu pada taman agar memberi keselarasan dengan lingkungan area pulau, dengan penambahan aksen warna merah bata yang diambil dari material benteng martelo, yaitu batu bata. Untuk warna coklat muda yang melambangkan kesederhanaan, diterapkan pada fasilitas duduk,
Warna coklat tua yang melambangkan ketenangan juga diterapkan pada fasilitas duduk. Warna merah bata yang melambangkan kekuatan dan keberanian diimplementasikan pada tembok pembatas, yaitu material batu bata yang menyerupai material benteng martelo. Kemudian warna abu-abu yang melambangkan netralitas yang diterapkan pada struktur fasilitas duduk. Warna hijau muda yang melambangkan kesejukan pada vegetasi. Warna hijau tua yang melambangkan keseimbangan yang juga diterapkan pada vegetasi. Kemudian untuk konsep pencahayaannya, yaitu pada siang hari pencahayaan menggunakan pencahayaan alami yang berasal dari matahari dengan permainan bayangan yang berubah-ubah menyesuaikan dengan arah sinar matahari. Penggunaan pencahayaan alami ini juga dapat menjadi salah satu solusi dalam efisiensi energi. Namun pada malam hari, yaitu menggunakan lampu sorot di area taman yang mampu menciptakan atmosfer yang mendalam dengan permainan bayangan yang memberi dimensi dan kedalaman visual pada taman tersebut, serta mampu menciptakan nuansa yang kompleks dengan kontras yang dramatis antar area yang diterangi dengan area yang gelap. Berikut juga terdapat perencanaan untuk penempatan lampu sorot tersebut. Untuk lampu sorot yang digunakan ini yaitu lampu sorot LED dengan daya 30 watt yang memiliki spesifikasi tahan air, terbuat dari bahan stainless steel 316L berkualitas tinggi, dilengkapi dengan lensa optik berkualitas tinggi untuk memberikan pencahayaan yang terang dan merata, sudut pencahayaan yang dapat diatur sesuai dengan kebutuhan dan dapat dipasang di dalam tanah ataupun di permukaan lantai, dan terdapat beberapa varian warna seperti warna putih dan warna kuning. Untuk materialnya, yaitu yang paling banyak digunakan adalah solid wood bengkirai karena tahan terhadap iklim dan cuaca Pulau Kelor, memiliki durabilitas yang tinggi, tahan terhadap air laut, tidak menyerap panas matahari, dan memiliki warna yang netral. Dan untuk solid wood ini banyak diterapkan pada fasilitas duduk. Kemudian material yang kedua adalah konkrit, yaitu tahan terhadap iklim dan cuaca Pulau Kelor, memiliki durabilitas yang tinggi, tahan terhadap air laut, memiliki warna netral, dan diterapkan pada wastafel maupun struktur fasilitas duduk. Untuk material yang ketiga adalah batu bata, karena mengambil nilai kolonel dari benteng martelo, memiliki durabilitas yang cukup tinggi, tahan terhadap air laut, tahan terhadap iklim dan cuaca Pulau Kelor, dan diterapkan pada tembok pembatas. Dan yang material yang terakhir adalah EPDM rubber, karena tahan terhadap iklim dan cuaca Pulau Kelor, aman jika anak terjatuh, tidak licin dan memiliki durabilitas yang tinggi, dan diterapkan pada lantai playground. Untuk konsep penghawaannya, penghawaan pada area taman ini tuh menggunakan penghawaan alami karena terletak pada area outdoor, dengan penambahan air terjun yang dapat memberi kesejukan pada area taman, serta desain tembok berongga yang dapat menjadi jalur penghawaan. Dapat dilihat bahwa desain tembok batu bata dengan rongga-rongga berfungsi sebagai jalur angin yang yaitu penghawaan, dan sinar matahari yaitu pencahayaan untuk masuk. Kemudian untuk penambahan waterfall pada area taman dapat menambah kesejukan dan penghawaan tambahan. Untuk konsep akustiknya ini, akustik yang dihasilkan pada area taman outdoor ini cukup bising karena taman tersebut dijadikan area komunal di mana orang berkumpul dan melakukan aktivitas bersama-sama di area tersebut. Dan sumber suara bisingnya ini bisa berasal dari sitting area di mana pengunjung duduk sambil berbincang-bincang, mini playground di mana anak-anak bermain, berlari dan melompat sambil berbincang atau berteriak, mini archeolog zone di mana anak-anak bermain pasir dan menggali sambil berbincang atau berteriak, activity table di mana pengunjung makan atau duduk sambil berbincang-bincang, waterfall di mana suara air yang dapat memberi ketenangan bagi pengunjung. Untuk pengandalian suaranya itu penggunaan material yang dapat menyerap suara, peletakan vegetasi yang dapat menyerap suara, dan taman terletak jauh dari area yang membutuhkan ketenangan. Untuk vegetasi yang digunakan di area taman terdapat dua, yaitu waru laut yang berfungsi untuk menghadang paparan sinar matahari dari bagian timur sehingga pada area duduk perlu peneduhan. Pohon waru laut ini juga memiliki daun yang cukup lebat sehingga cukup efektif dalam menghadang paparan sinar matahari. Kemudian yaitu yang kedua adalah simak pantai atau seashore elder, dan penggunaan vegetasi semak ini bertujuan sebagai pembatas area agar orang tidak bisa sembarang mengakses taman. Selain itu juga penggunaan pembatas semak ini agar view benteng martelo tidak terhalang dan masih dapat dilihat dari area taman tersebut. Dan untuk fasilitas areanya ini ada 6, yaitu sitting area, wastafel, activity table, waterfall, mini archeolog zone, dan mini playground. Penggunaan material yang tahan terhadap cuaca ekstrim dan memiliki durabilitas yang tinggi, banyak menggunakan material batu bata yang merepresentasikan material benteng martelo, menggunakan bentuk organik yang memberi kesan lebih santai dan dinamis yang cocok untuk diimplementasikan pada area taman bermain, penggunaan bentuk bulat dan setengah lingkaran yang terinspirasi dari bentuk benteng martelo, penyediaan fasilitas duduk yang mampu menampung banyak pengunjung untuk beristirahat dengan nyaman dan santai, fasilitas duduk dan mini archeolog zone yang dapat membantu pengunjung berinteraksi dengan alam sekitar, penambahan waterfall yang dapat mendukung suasana menjadi lebih asri dan sejuk, dan yang terakhir penggunaan vegetasi waru laut untuk meneduhkan dan penambahan semak pantai sebagai pembatas area.
Kemudian di sini terdapat mini playground, archaeolog zone, sitting area, dan waterfall. Terdapat juga signage dari Pulau Kelor. Dan berikut merupakan material board. Jadi yang pertama ini ada exposed concrete karena tahan terhadap cuaca ekstrim dan memiliki durabilitas yang tinggi. Kemudian ada solid wood bengkirai dengan finishing glossy coating karena tahan terhadap cuaca ekstrim dan cocok untuk furniture outdoor. Exposed brick karena merepresentasikan material benteng martello. Exposed perforated bricks karena merepresentasikan material benteng martello. Stone veneer setara kulit batu dengan pengaplikasian yang mudah. Material ringan tahan terhadap cuaca ekstrim. Terrazzo concrete dengan finishing polished tahan terhadap cuaca ekstrim dan memiliki durabilitas yang tinggi. Kemudian black steel dengan finishing black paint karena cocok untuk konstruksi karena memiliki durabilitas yang tinggi. River stone untuk membuat air terjun menjadi bertingkat. Dan vegetation yaitu penggunaan vegetasi warna laut dan semak pantai secara alami tumbuh di Pulau Kelor. Dan berikut merupakan technical drawing dari layout, 5 plans, section, dan section rendered. Dan yang terakhir adalah detail. Dan berikut presentasi dari area taman. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.